Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa saja rukun haji yang harus kita lakukan saat kita sedang melaksanakan ibadah haji? Dan kalian juga tahu nggak sih apa saja perbedaan antara ibadah haji dan juga ibadah umroh? Kalau kalian belum tahu semua tentang hal ini, di video kali ini kita akan membahas rukun haji dan perbedaan haji dan umroh. Kalau gitu, ayo kita bahas bersama. Kata haji diambil dari bahasa Arab, yakni al-hajj, yang artinya adalah menyengaja. Oleh karena itu, menurut istilah syariat agama Islam, haji yakni menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amalan ibadah haji menurut rukun dan juga syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam. Adapun dalil tentang ibadah haji, salah satunya terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Lalu, apa saja rukun-rukun yang wajib kita lakukan saat kita menunaikan ibadah haji? Yakni yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Keempat, yakni sa'i. Yang kelima, tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Rukun yang pertama yang harus dilakukan oleh para jamaah haji yakni adalah ihram. Ihram merupakan niatan untuk masuk dalam manasik haji. Barang siapa yang meninggalkan niatan ini, maka hajinya jelas tidak sah. Niat ihram dilakukan dengan cara mengambil miqat di tempat-tempat yang telah ditentukan, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan sholat sunnah 2 rakaat. Terdapat larangan saat kita sedang berihram. Yang pertama, melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, bermaksiat dan melakukan tindakan kejahatan. Yang ketiga, berselisih atau bertengkar dengan orang lain. Yang empat, untuk wanita dilarang menggunakan cadar dan sarung tangan, sedangkan pria dilarang memakai pakaian yang jahit. Yang kelima, dilarang melakukan akad nikah. Yang keenam, memotong kuku dan mencukur habis rambut. Yang ketujuh, memakai wangi-wangian. Dan yang ke-8, berburu dan makan hasil buruannya. Selanjutnya yakni adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan puncak dari seluruh prosesi ritual ibadah haji yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu subuh di tanggal 10 Zulhijjah. Selama wukuf di Arafah, para jamaah haji dianjurkan untuk berbanyak zikir, tahlil, istighfar, sholawat, membaca Al-Quran, dan juga berdoa. Setelah para jamaah haji wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan dengan tawaf ifadah, atau disebut juga dengan ibadah yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari arah Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di bagian kiri jamaah haji. Dan juga tawaf ini dilakukan sebaiknya sebelum hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Syarat-syarat tawaf yang harus kita perhatikan yakni yang pertama adalah berniat ketika melakukan tawaf. Yang kedua, suci dari hadas. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, tawaf dilakukan di dalam masjid. Yang kelima, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Yang keenam, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang ketujuh, tawaf dilakukan secara berturut-turut. Dan 8 adalah mulai tawaf dari Hajar Aswad. Kemudian dilanjut dengan rukun haji yang keempat, yakni adalah sa'i, atau disebut juga dengan berjalan-jalan kecil mulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Perjalanan ini dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian setelah sa'i yakni rukun yang kelima adalah tahallul. Tahallul atau disebut juga dengan memotong rambut dilakukan dengan cara
mencukur rambut hingga gundul atau memotong sebagian rambut saja. Umumnya, tahallul dilakukan minimal setelah lewat dari tanggal 10 Zulhijjah. Dan rukun haji yang terakhir yakni adalah tertib. Maksud dari tertib yakni para jamaah haji harus melakukan rukun-rukun haji secara berurutan, mulai dari ihram hingga tahallul. Jamaah haji yang tidak melaksanakan rukun haji dengan tertib, baik karena melalaikannya atau tidak melakukan salah satu rukun haji, maka ibadah hajinya dianggap tidak sah. Lalu teman-teman, bagaimana akibat salah satu rukun tidak terpenuhi atau tidak dikerjakan oleh para jemaah haji? Jawabannya adalah, rukun haji merupakan rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan amal-amal lainnya walaupun dengan dam sekalipun. Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seorang tidak sah dan seseorang tersebut harus melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya. Kemudian teman-teman, setelah kita mengetahui apa saja rukun-rukun haji yang harus kita lakukan saat kita menunaikan ibadah haji, maka yang selanjutnya adalah perbedaan antara ibadah haji dan ibadah umroh. Yang pertama terletak di rukun haji dengan rukun umroh. Yang kedua, waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang ketiga, durasinya. Dan yang keempat, biaya antara ibadah haji dan ibadah umroh. Teman-teman, cukup sekian pembahasan kita mengenai rukun-rukun haji dan juga perbedaan antara ibadah haji dan juga ibadah umroh. Semoga video kali ini dapat menambah ilmu dan juga wawasan teman-teman semuanya. Dan terima kasih telah menyimak video kami ini dari awal hingga akhir. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.